Pasar rakyat atau pasar tradisional tidak saja berfungsi sebagai titik pusat pergerakan ekonomi, namun di sana menggambarkan pula dinamika kebudayaan serta kearifan lokal dalam menyokong pemenuhan kebutuhan bahan pokok, sekaligus kestabilan harga di masyarakat. Oleh sebab itu, semangat dan nilai-nilai adiluhung yang terdapat dalam pasar rakyat atau pasar tradisional haruslah tetap dipertahankan keberadaannya, agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan harga. Telah menjadi komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjawab tantangan sekaligus tuntutan perkembangan dunia di sektor perdagangan. Revitalisasi pasar rakyat adalah hal yang tidak boleh ditunda. Dunia terus berkembang dan mengalami perubahan. Tentunya mempengaruhi banyak sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor perdagangan. Dan salah satu entitas perdagangan adalah pasar rakyat. Mengingat keberadaan pasar rakyat di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi pusat transaksi dan distribusi barang, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka, sekaligus mendapatkan keadilan harga. Namun, keberadaan pasar rakyat juga memiliki makna sebagai titik strategis untuk merespon kepentingan di sektor pariwisata, serta upaya pertahanan budaya di sisi lainnya. Pasar rakyat itu ada dua hal penting fungsinya. Kenapa kita melakukan revitalisasi? Yaitu memberikan sarana perdagangan yang memadai. Karena regulasi sudah mengatur pasar rakyat itu harus seperti apa, syaratnya seperti apa, dan itu yang harus dilakukan. Dan pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap akan melakukan revitalisasi. Kemudian yang kedua, bahwa pasar rakyat itu adalah titik distribusi, di mana distributor, pedagang, konsumen menemukan barangnya di pasar rakyat. Sehingga kita harus memfasilitasi itu dengan baik. Dan selama revitalisasi yang sudah kita lakukan di dua pasar ini, potensinya sudah sangat luar biasa. Kenapa kita kemudian akan terus melakukan revitalisasi di beberapa pasar dengan melihat potensi dan prioritasnya. Upaya merevitalisasi pasar rakyat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2019. Di antaranya, Pasar Prawiro Taman pada tahun 2019 dan Pasar Sentul pada 2023. Dan pada tahun anggaran 2024 akan segera dibangun dua pasar tradisional lagi, yaitu Pasar Kluwih dan Pasar Terban. Kota Yogyakarta memiliki 29 pasar rakyat. Dan sejak tahun 2019 sudah melakukan revitalisasi. Yang pertama ada Pasar Prawiro Taman, 2019 dibangun dengan dana dari Kementerian PUPR dan Danais. Kemudian tahun 2023 kemarin membangun Pasar Sentul dengan dana keistimewaan. Tahun 2024 kita akan membangun dua pasar, yaitu Pasar Kluwih di Ngadi Sorian dengan dana APBD dan Pasar Terban di Kecamatan Gondokusuman dengan menggunakan dana dari Kementerian PUPR dan sekarang sudah berproses. Dalam proses revitalisasi pasar rakyat di Kota Yogyakarta ini, pemerintah Kota Yogyakarta tetap mengedepankan berbagai pertimbangan dan aspek pelestarian budaya, sehingga nilai-nilai kearifan dan keistimewaan yang ada dalam pasar rakyat ini tetap bisa dipertahankan. Dalam membangun sebuah pasar atau revitalisasi, tentu kita tidak meninggalkan sisi budaya. Di Kota Yogyakarta ada beberapa regulasi yang mengatur tentang bentuk fisik atau fasad dari sebuah pasar. Dan terutama di Pasar Sentul ini dibangun karena berada di kawasan cagar budaya Puro Pakualaman, sehingga fasad dari pasar ini tentu juga berciri khas Hindis yang mendukung dari kawasan Puro Pakualaman. Kemudian di Pasar Terban nanti juga sama, menyesuaikan lingkungan karena berdekatan dengan kawasan Kota Baru yang berkarakter Hindis, sehingga Pasar Terban nanti juga fasadnya adalah fasad Hindis. Tentunya kita tidak meninggalkan peran-peran dari kebudayaan dalam perencanaan dan pembangunan sebuah pasar. Di
Di lain sisi, pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya meminimalisasi adanya pemicu timbulnya gejolak di masyarakat dalam proses revitalisasi, dari proses relokasi pedagang maupun hal-hal yang menyangkut retribusi, sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam sebuah revitalisasi, tentu ada dinamika yang terjadi di sana. Hambatan dan dukungan serta permasalahan pasti terjadi. Tapi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan pedagang dan seluruh komunitas ekosistem pasar rakyat, dengan wilayah dan dengan sektor yang lain seperti OPD dan instansi yang berada atau mendukung sektor di pasar rakyat. Untuk sementara ini, memang kita rasakan kita berada di lantai atas rooftop ini, tempatnya baik, bersih, nyaman. Kalau untuk hal yang menguntungkan itu kita masih dalam tahapan beradaptasi. Dahulu kita kayak saya dan beberapa teman-teman berada di halaman Sewandanan, Purwo Pakualaman. Kita berada di sisi timur halaman, ada sekitar 20 pedagang. Kemudian di pasar kita yang Pasar Sentul di lantai atas ini ada beberapa lagi yang bergabung, teman-teman yang dari di trotoar yang lain yang seperti di Tenda Biru. Mereka pun bergabung kita di sini. Jadi ada 2 lokasi, Sewandanan sama yang dari kaki 5 Tenda Biru. Kita berharap bagaimana kita menciptakan pasar ini menjadi kuliner yang akan dikenal luas. Kalau memungkinkan, kita berharap kita menjadi suatu ikon kuliner yang ada di Jogja. Harapannya seperti itu. Nah, untuk menciptakan suasana yang seperti itu, tentu kita berharap ada dukungan dari semua pihak. Baik itu kami sendiri nanti akan mengadakan umpamanya terobosan-terobosan, promosi barangkali. Pengelolaan pasar sendiri di Kota Yogyakarta ada 29 pasar rakyat yang pengelolaannya secara garis besarnya ada di bawah bidang pasar rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Dalam tugasnya sendiri bidang pasar rakyat dibantu oleh beberapa UPT. Di antara ada UPT Pasti untuk pengelolaan pasar Pasti dan juga UPT Pusat Bisnis pengelolaan beberapa area premium dan kawasan ekonomi kreatif di pasar rakyat. Selain itu juga dibantu oleh UPT Retribusi 1 dan UPT Retribusi 2 untuk 2 wilayah terkait dengan pemungutan retribusi di pasar rakyat. Mewujudkan pasar rakyat sebagai ekosistem ekonomi secara komplit adalah harapan sekaligus tujuan utama revitalisasi pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Sehingga keberadaan pasar rakyat tidak hanya memperkuat peran sektor perdagangan saja, tetapi juga mampu menjadi daya dukung dalam pengembangan aspek-aspek budaya, edukasi, ekonomi kreatif, serta aspek pariwisata. Untuk di Kota Jogja sendiri, beberapa pasar rakyat jelas terbagi menjadi beberapa kelas dan tipe. Paling utama ya di Pasar Beringharjo khususnya, dengan sekitar kurang lebih 13-15 ribu pedagang di Pasar Beringharjo. Dan ini menjadi pasar yang utama di Kota Jakarta. Secara jenis dagang juga beragam, mulai dari bahan kebutuhan pokok hingga barang kebutuhan lainnya yang sifatnya mendukung pariwisata maupun kegiatan ekonomi kreatif. Sehingga secara tidak langsung konsumen-konsumen yang membutuhkan produk-produk untuk atau oleh-oleh ataupun buah tangan untuk mereka setelah berwisata ke Jogja jelas akan mampir ke pasar untuk berbelanja untuk kebutuhan itu. Selain itu juga beberapa pasar yang sudah dikelola lebih proper ya, karena ada beberapa revitalisasi di pasar Taman, Pasar Sentul juga punya beberapa spot unggulan khususnya mendukung untuk kuliner. Jadi sebagai spot kuliner baru, sehingga kalau orang sekarang itu pasar kesannya itu
mungkin dulu kesannya kumuh, kesannya sempit, sekarang ditata lebih proporsional lagi sehingga nyaman untuk jalan-jalan ke pasar di sore hari, di pagi hari, untuk menikmati kuliner di sini. Dalam rangka optimalisasi tata kelola dan fungsi pasar rakyat di Kota Yogyakarta, pemenuhan fasilitas bangunan yang terstandar, dukungan sarana mobilitas yang mewadahi adalah hal utama yang mempertimbangkan dalam revitalisasi pasar. Sejelas seiring dengan adanya revitalisasi beberapa pasar di Kota Yogyakarta, kita juga mengusung misi transformasi pasar rakyat, baik secara fasilitas infrastruktur, kan jelas terjadi banyak perubahan, banyak pembaharuan, mulai dari gedung yang lebih terstandar, fasilitas MCK-nya, air bersihnya, fasilitas limbahnya, maupun fasilitas terkait dengan mobilitas. Karena beberapa pasar yang telah mengalami revitalisasi itu dilengkapi dengan travelator, eskalator maupun lift untuk mempermudah akses masyarakat atau pengunjung menuju ke lantai yang ada di atas. Ini juga menjadi faktor penting bagaimana sebuah pasar rakyat semula kebanyakan satu lantai, dia berubah menjadi lebih dari 2 lantai, tetap bisa tetap mau pengunjung naik ke atas karena ada fasilitas yang mendukung untuk itu. Di lain sisi, terobosan pengembangan spot kuliner unggulan juga menjadi perhatian serius pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa memfungsikan pasar rakyat agar dapat tampil menjadi kawasan premium. Sehingga keberadaan pasar rakyat kelak mampu berfungsi dan menjadi pusat-pusat belanja dan rekreasi yang menjadi daya magnet penarik kunjungan bagi generasi kekinian. Kalau tanggapan masyarakat secara umum ini kan jelas menyambut positif ya terkait dengan pasar. Bahkan beberapa komentar adalah nggak menyangka kalau pasar bisa seperti sekarang ini. Jadi tempat yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Contoh Pasar Sentul, dulu mungkin khawatirannya adalah setelah direvitalisasi akan terjadi penurunan pengunjung. Ternyata pada realitanya malah semakin naik pengunjungnya karena semakin nyaman pasarnya, akses parkir juga semakin luas dan ada tempat untuk makan bersantai di lantai atasnya, sehingga ini juga menjadi faktor pendukung sehingga pengunjung juga semakin nyaman berkunjung pasar. Tapi sekali lagi semuanya tetap butuh dukungan semua pihak. Bagaimana pasar itu kalaupun secara fasilitas sudah semakin baik, tapi kalau tetap dukung dari seluruh stakeholder, bagaimana pasar itu tetap bisa berfungsi sebagai fungsinya. Perbedaan yang dulu sama sekarang itu jelas beda ya, beda jauh. Dulu itu sebelum direvitalisasi, itu Pasar Sentul itu nampak kumuh, nampak sudah tua gitu ya, dengan bukti banyak dinding-dinding yang sudah terkelupas. Apalagi kalau musim hujan itu banyak yang bocor-bocor, diperbaiki di satu titik, bocornya pindah ke tempat lain. Yang dulu itu keamanannya itu dikelola ataupun disediakan oleh pedagang. Sekarang alhamdulillah itu sudah ada kamtip. Ya merasa senang karena lebih bersih, lebih rapi dari yang sebelumnya di Sewondanan. Kemudian tertata, tapi ada kendala-kendala yang lain sih, sebenarnya kurang maksimal aja. Waktu awal-awal itu sepi, nggak ada pengunjung, bahkan sampai sekarang pun itu udah syukur-syukur kalau itu bisa untuk pulaan lagi. Gitu. Maka harapan kami ya untuk pemerintah bisa kerjasama lah, bisa menginformasikan, bisa mempromosikan ya kuliner di Sentul ini biar kayak ramai itu mengetahui. Pasar Terban sekarang dalam proses pembangunan di Kalislapan saat ini sudah pembongkaran bangunan pasar lama. Pedagang juga sudah kita relokasikan ke shelter yang ada di daerah Batian, dan juga secara konsep pembangunan sendiri karena tetap Pasar Terban adalah pasar yang itu secara fungsi utamanya adalah terkait dengan penjual beli unggas atau daging potong unggas, sehingga secara konsep pembangunan pun memperhitungkan juga fungsi pasar, jadi tidak sama rata dengan pasar lainnya. Dinas Perdagangan juga mengembangkan fungsi pasar sendiri, sehingga tidak hanya sebagai pasar yang dikenal sebagai jual beli daging unggas, tapi juga sebagai spot kuliner, spot wisata baru, sehingga orang-orang juga punya opsi-opsi lain
untuk berkunjung ke Jogja selain ke daerah Maliwiro dan sekitarnya? Untuk pasar Terban yang akan datang, yang mau dibangun, mudah-mudahan dari dinas memperhatikan kelayakan, penempatan, dan lain-lain untuk rekan-rekan teman-teman saudara kita seperjuangan di Pasar Unggas, baik dari makanan, penjual sayuran, dan lain-lain, khususnya Pasar Unggas pemotongan, harap mohon diperhatikan dan dipertimbangkan lagi. Kehadiran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalisasi fungsi pasar rakyat di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya melakukan upaya revitalisasi pada sejumlah pasar rakyat atau pasar tradisional, namun pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan segenap inovasi guna memperkuat posisi, peran dan fungsi pasar rakyat yang lebih mendasar. Di samping menjadi pusat perdagangan dan distribusi barang, pasar rakyat harus mampu menjadi titik pengendali keseimbangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta juga mengembangkan Kios Segoro Amarto yang memiliki fungsi pokok sebagai pengendali inflasi harga di daerah. Pasar rakyat sebagai salah satu titik pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengintervensi salah satu titiknya adalah di pasar rakyat. Dan sejak tahun 2016, pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuat sebuah inovasi, yaitu Kios Segoro Amarto, yang sekarang berada di 5 pasar, yaitu Pasar Beringharjo, Pasar Sentul, Pasar Prawira Taman, Pasar Keranggan, dan Pasar Demangan. Inovasi ini sudah diduplikasi oleh banyak daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda. Kenapa berada di pasar? Karena titik distribusinya ada di pasar dan kita mampu mengendalikan harga serta ketersediaannya melalui pasar rakyat. Dan harapannya ini akan membantu di dalam kita mengendalikan inflasi di daerah Kota Yogyakarta sebagai daerah yang tidak mempunyai atau tidak memproduksi bahan pokok khususnya. Dan kehadiran pemerintah di Kios Segoro Amarto ini tentunya didukung oleh banyak pihak, mulai dari Bank Indonesia, kemudian dari Perumbulok, dan dari teman-teman Bank BBD. Dan kita kemarin sedang melonsing atau baru saja melonsing sebuah gerakan. Ketika kita bicara Kios Segoro Amarto adalah peran pemerintah. Kita berharap masyarakat dan pedagang juga berperan. Sehingga bulan Mei kemarin kami melonsing sebuah gerakan yang bernama Merantasi. Masyarakat lan pedagang tanggap inflasi. Harapannya masyarakat dan pedagang terlibat di dalam pengendalian inflasi daerah Kota Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saat ini kita berada di Kios Segoro Amarto yang berada di Pasar Sentul. Kios Segoro Amarto merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Yogyakarta bersama Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah DIY, dan juga Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta. Kios Segoro Amarto merupakan kios pengendali harga yang berada di 5 pasar pantauan yang ada di Kota Yogyakarta. Kios ini menyediakan komoditas bahan pokok dengan harga rujukan, sehingga menjadi pengendali harga yang berada di pasar di mana Kios Segoro Amarto itu beroperasional. Kios Segoro Amarto ini menjadi early warning system bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendeteksi situasi bahan pokok pasar. Indikatornya adalah jika Kios Segoro Amarto ini ramai diserbu masyarakat, maka itu menjadi perhatian kami bahwasanya di pasar
terjadi hal-hal yang terkait dengan kelangkaan ataupun kemahalan harga. Jadi harapan kami kios Segoro Amarto ini bisa menjadi penyeimbang harga dan bukan sebagai kompetitor pedagang yang ada di pasar yang bersangkutan. Kios Segoro Amarto di dalam layanannya setiap hari melakukan pembatasan penjualan sehingga hal tersebut menjadi kesempatan bagi pedagang pasar untuk tetap berjualan seperti hari-hari biasa sehingga tidak menjadi kompetitor karena masyarakat akan lebih senang berbelanja di kios Segoro Amarto dengan harga yang lebih terjangkau, setinggi-tingginya adalah harga eceran tertinggi. Saat ini kami pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang mengembangkan layanan dengan melaksanakan program Warung Merantasi. Warung Merantasi merupakan aktualisasi dari kesadaran, kepatuhan, dan sikap tanggap pedagang di dalam menyikapi tingginya inflasi di Kota Yogyakarta. Dengan Warung Merantasi, harapan kami muncul kesadaran penuh dari pedagang dan masyarakat yang kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dengan memanfaatkan situasi kelangkaan maupun tingginya harga komoditas. Jadi kalau kios Segoro Amarto merupakan pengendalian dari unsur pemerintah, Warung Merantasi adalah pengendalian atas kesadaran masyarakat dan pedagang dari sisi pelaku usaha. Kios Segoro Amarto juga sudah menyediakan layanan pembayaran secara digital sehingga di 5 gerai kios Segoro Amarto masyarakat bisa melaksanakan pembayaran menggunakan QRIS yang disediakan bagi masyarakat untuk mempermudah transaksi berbelanja. Kehadiran inovasi kios Segoro Amarto sebagai salah satu instrumen pengendali inflasi di daerah tidak hanya mendapat dukungan dari masyarakat, tetapi juga direspon secara positif oleh beberapa daerah lainnya. Kami dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berharap mengembangkan pasar rakyat sebagai sebuah ekosistem yang komplit, bukan hanya sekedar entitas ekonomi, tetapi juga edukasi, budaya, wisata, dan tempat pengembangan ekonomi kreatif. Sehingga pasar-pasar yang kita revitalisasi memberikan dukungan terhadap pengembangan ekosistem tersebut. Karena kita berharap pasar yang sudah direvitalisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan khususnya masyarakat dan pedagang, serta meningkatkan PAD Kota Yogyakarta. Dan kita berharap ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan kita akan terus berupaya mengembangkan pasar-pasar di Kota Yogyakarta bukan hanya secara fisik tetapi juga kegiatan yang ada di dalamnya dengan pengembangan ekonomi kreatif, pertunjukan, pameran, dan lain-lain. Dukungan dari semua pihak tentu sangat kami harapkan. Pasare resik, rezekine apik.